Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang, mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini, ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok, putra dari imam, bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun, imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun, seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush, artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya, dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu pada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saya itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Euangelion. Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah. Karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal. Ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar. Gereja karismatik terbesar di Europe. Di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet. Tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya. Dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia. Dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dibagi Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan. Tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Ahimaaz yang bergerak cuma karena semangat. Tidak. Tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu sukacita pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan seluruh hidup kita, baik yang ikut menyaksikan ibadah secara online maupun onsite. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu Tuhan. Yesus Tuhan. Biarlah wasikan dia. Jesus. Jesus. Inilah rinduku.
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal, katakan kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Katakan sama-sama, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku.
Tuhan. Bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kuyaralawashikana yaralamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persembahan kami bagi-Mu. Kami berikan hidup kami, hati kami, jiwa kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kuyaralawasikana yaralamo. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Hosana bagi Engkau Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari pastikan bahwa pagi hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kuyaralawasikana yaralamo. Jesus, Jesus. We worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our
Haleluya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang bertakhta di atas segala pujian kami umat-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya semua rangkaian ibadah kami pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mengelu-elukan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Mari kita bersuka cita sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Makasih Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab Tuhan ada di pihak kami. Haleluya. Dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami ada sampai hari ini. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada setiap mereka yang hadir, bahkan yang mendengarkan, menyaksikan pemberitaan firman-Mu. Sehingga setiap daripada kami sama-sama menikmati
berkat daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, Shalom, Shalom dan Shalom. Saya mau katakan bahwa damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita sejak saat ini kekal selamanya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, kemurahan demi kemurahan Allah kita terima silih berganti dalam hidup ini, dan kita menikmatinya dengan penuh ucapan syukur tentunya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama daripada bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kecil yang saya beri hari ini adalah bukan soal berapa banyak, tapi ketaatan. Berbicara tentang ketaatan adalah sesuatu yang sepertinya gampang untuk kita katakan, namun sedikit sulit untuk dilakukan. Ada satu kisah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah. Pada suatu hari terjadilah pertemuan dan dialog antara burung Raja Wali dan seekor penyu. Seekor penyu melihat sang burung Raja Wali terbang tinggi dan dia berharap suatu ketika dia akan ada seperti sang Raja Wali itu. Dan ketika terjadi dialog, sang penyu berkata kepada Raja Wali ini, saudara, saya juga rindu, saya juga ingin, saya juga mau seperti dirimu bisa terbang tinggi. Nah, dari dialog ini sang Raja Wali berkata kepada sang penyu, kalau engkau mau seperti itu, maka ada satu syarat yang harus engkau lakukan. Dengan penuh semangat, sang penyu berkata, apakah syarat itu? Mungkinkah bisa saya melakukannya? Dan sang penyu berkata, mungkin jika engkau mau. Dan sang penyu bertanya, apakah syarat itu? Lalu kemudian sang Raja Wali berkata, syaratnya seperti ini. Kalau engkau mau ada bersama-sama dengan saya di atas di udara itu, maka syaratnya adalah kalau kita akan terbang, maka engkau harus menggigit potongan ranting ini. Selama engkau ada di udara, engkau tidak boleh bicara. Mampukah engkau? Kata sang penyu, siap. Dan tiba saatnya mereka mulai melakukan apa yang sudah disepakati, saudara. Dan ketika sang elang atau Raja Wali ini mulai mengepakkan sayapnya, dan sang penyu menggigit potongan ranting itu yang dipegang genggam erat oleh sang Raja Wali. Dan Raja Wali mulai mengepakkan sayapnya perlahan-lahan dan mulai makin naik dan naik. Ketika ada di tempat yang ketinggian, sang penyu melihat ke bawah dan dia melihat rekan-rekan penyunya sedang berenang. Wow, luar biasa alamnya, luar biasa keindahan suasana laut ketika itu dikatakannya. Tetapi itu hanya ada di dalam hatinya. Dan ketika sang Raja Wali membawa dia ke tempat yang lebih jauh lagi, dia melihat alam yang luar biasa, betapa girangnya hati daripada sang penyu ini. Tetapi karena dia lupa apa yang telah menjadi syarat ketika mereka sepakat untuk naik terbang, maka dalam kondisi kegirangan sang penyu berbicara. Dan ketika dia berbicara, saudara, maka terlepaslah gigitan ranting itu dan dia jatuh. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya ketaatan rupanya sesuatu yang gampang untuk dikatakan, tetapi untuk dilakukan itu sedikit sulit. Hari ini kita melihat akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang saya kutip dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda
untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, di balik kisah janda Sarfat, seorang perempuan unik ini, di mana Tuhan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Kita harus ketahui bahwa janda di Sarfat ini, pertama dia bukanlah orang yang sudah mengenal Tuhan. Dia mengalami Tuhan, mengalami lawatan daripada Allah ketika dia berjumpa dengan Elia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam Lukas 6:38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, mengapa kita harus memberi? Kita harus memberi karena Allah telah dahulu memberi bagi saudara dan saya, yaitu Kristus Yesus Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya.
Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah memberi bukan dari kelebihan. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh sang janda di Sarfat ini, saudara. Ketika dia mengalami perjumpaan bersama dengan Elia. Elia meminta kepadanya untuk membuatkan sepotong roti. Alhasilnya dia menjawab bahwa dia tidak punya itu lebih. Tapi dia sedang mengumpulkan kayu sepotong dua potong untuk membakar roti. Karena tepung dan minyaknya hanya tinggal sekali untuk cukup hanya untuk dia dan anaknya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa sang wanita ini melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Ketika dia mendengar ada tindakan nyata yang dia lakukan, dia memberi bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan, dari keberadaannya yang sedang dialaminya hari itu. Menurut manusia atau sebagai manusia itu rugi, tapi sebenarnya waktu kita belajar untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, sebenarnya waktu kita menabur, waktu kita memberi, kita sedang menantikan tuaian daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah 20 ayat 35 dikatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Kebanyakan orang lebih suka tangan di bawah saudara daripada tangan di atas. Saya punya kesaksian sedikit, saudara, waktu kami ada di Mataram, kami mencoba untuk menolong orang-orang yang ada di sana dengan cara menyekolahkan anak-anak mereka. Kami tidak lebih banyak, tetapi kami mencoba untuk melakukan bagian daripada apa yang bisa kami lakukan. Kami menolong mereka ada dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal itu kami lakukan dengan penuh sukacita sekalipun ada pergumulan-pergumulan dan persoalan yang kami alami. Tetapi sesungguhnya waktu kami mau melakukan itu, maka kekuatan dan pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan pun terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya kata dunia, orang dunia beranggapan bahwa waktu dia melepas itu hilang, lenyap. Tetapi kabar baiknya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, waktu kita mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, maka itu pun akan diperhitungkan oleh Allah. Dan yang pastinya bahwa kita akan memberi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, memberi kepada tempat yang tepat. Ada begitu banyak orang yang melakukan ini Bapak Ibu Saudaraku dengan berbagai macam cara. Memberi tidak saja kita memberikan sesuatu, harta atau apapun juga saudara. Kita bisa saja memberi dengan cara menasihati, membangun kembali semangat mereka yang sedang rapuh, mengangkat kembali mereka daripada ketidakberdayaan mereka. Dengan hal-hal seperti itu pun membuat orang bisa semangat untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mari saudara hari ini kita mau belajar untuk memberi, bukan soal banyaknya, akan tetapi kita mau memberi karena kita sedang taat melakukan bagian daripada firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, saya percaya sekali seperti janda yang di Sarfat ini, ada kelimpahan-kelimpahan yang dia nikmati, dan hal itu pun bisa kita nikmati sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan waktu kita mau juga memberi dari kekurangan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua, mengapa kita harus memberi? Kita juga harus memberi dengan ketulusan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, zaman sekarang ini apalagi dengan pergumulan ekonomi yang semakin berat, terkadang orang lebih mementingkan, lebih berpikir untuk diri sendiri daripada harus menolong orang lain. Kami dalam pelayanan di Anak Kalang, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan,
Kami sedang membangun asrama, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 8 kali 12, ada 2 kamar di sana, belum selesai. Tapi kami berpikir itu akan kami gunakan untuk menolong anak-anak orang-orang yang kurang mampu. Kita akan memberi tempat bagi mereka yang ada di sana. Dari mana semuanya itu? Kami pun tidak mengerti. Tapi ketika ada visi, maka ada penyediaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya dan yang mau melakukan atau berbagi dengan penuh ketulusan hati, dengan tidak mengurangi rasa respect kita kepada Tuhan. Maka hal yang sangat penting dalam hidup ini, saudara, adalah sikap hati kita. Bagaimana kita bisa berpikir untuk orang lain bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini. Orang lain bisa mengalami senyum dalam hidup ini. Mereka bisa menikmati arti hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak kurang. Mari saya ajak kita untuk sedikit berpikir Bapak Ibu Saudara. Dari yang sedikit dibuat setiap hari tidak pernah habis dan tidak pernah kurang. Dari manakah itu? Satu hal yang harus kita percaya bahwa ketika kita belajar untuk taat melakukan bagian daripada firman Tuhan, maka Dia akan bekerja dalam hidup saudara dan saya untuk menyatakan anugerah dan pertolongannya, bahwa apa yang saudara kerjakan seturut dengan firman-Nya, Dia pun akan bertindak untuk melakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, saya percaya sekali kalau janda ini mengalami kelimpahan, kalau janda ini mengalami pelipat gandaan, apapun yang saudara dan saya sedang alami hari ini, mungkin kita tidak bisa memberi lewat harta kita, tetapi ada satu hal yang saudara dan saya bisa lakukan lewat waktu saudara. Saudara ada dan duduk di hadirat Allah. Saudara mendoakan setiap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Bukankah itu salah satu bukti pemberian yang saudara bisa lakukan? Saudara tidak dan saya tidak bisa pergi penginjilan ke tempat-tempat yang lain. Tetapi di gereja selalu ada kita melakukan persembahan misi. Itu akan digunakan juga untuk perluasan kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, saya percaya sekali sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa waktu saudara dan saya menabur, maka kita akan menuai. Waktu saudara dan saya melepas, maka kita akan mendapatkannya juga kembali. Karena itu hukum kerajaan Allah, siapa yang menabur, dia pun akan menuai. Hukum kerajaan Allah melepas tidak berarti hilang, tetapi hukum kerajaan Allah waktu kita memberi, sebenarnya kita juga sedang memutangi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Karena kita sedang taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak berpikir hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga sedang berpikir untuk bagaimana bisa menolong orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan dari hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara berkata, saya tidak punya, saya tidak mampu, saya tidak bisa melakukan itu. Tetapi saya mau bilang begini saudara, bahwa sebenarnya saudara bisa. Bukankah kalau kita makan di rumah saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, waktu kita ambil pertama cukup banyak, waktu kita tambah lagi hampir sama dengan waktu kita ambil yang pertama. Dan terkadang masih ada yang sisa dan kita simpan di kulkas. Pada akhirnya tidak termakan dan tidak lagi berfungsi. Bukankah kita punya kesempatan juga untuk menabur? Bukankah kita juga punya kesempatan untuk bisa berbagi satu dengan yang lain? Janda di Sarfat ini menjadi contoh yang baik bagi saudara dan saya hari ini. Supaya kita juga bisa berbagi seorang dengan yang lain. Dan yang tidak kalah penting saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Seperti dalam Amsal 11 tadi ayat yang ke-25 dikatakan, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Artinya saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu kita mau melakukan apa yang kita lakukan itu akan berimpak, akan berdampak dalam hidup saudara dan saya. Tentunya sebagai orang-orang
yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dan mau menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita mau melakukan itu, kita mau melakukannya bukan karena memang kita sudah punya lebih, tetapi karena kita punya kasih untuk juga bisa memperhatikan dan berbagi kasih dengan setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, apa dampak atau impact daripada setelah saudara dan saya mau melakukan, mau berbagi, bukan soal berapa banyak, tetapi karena kita taat untuk melakukan itu dalam hidup ini. Yang saya mau bagikan hari ini adalah dampak daripada kita memberi. Yang pertama adalah kita akan mengalami pemeliharaan dan penyediaan daripada Tuhan itu sendiri. Seperti dalam ayat yang ke-14 tadi saudara, dalam pembacaan kita bahwa tepung dalam tempayan tidak habis, bahkan minyak dalam buli itu tidak kurang. Dari manakah sumber itu sebenarnya saudara? Kalau kita bertanya secara akal, mana mungkin dan mana mungkin. Tetapi itulah kekuatan kuasa daripada Tuhan yang Dia mau melakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya, waktu kita juga mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hari-hari hidup saudara dan saya. Itu yang sedang kita nantikan, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, bahwa kita akan mengalami pemeliharaan daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hidup ini tidak harus kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kita tidak harus pelit untuk berbagi dengan orang-orang yang lain. Tetapi baiklah setiap berkat yang saudara dan saya nikmati, yang saudara dan saya terima daripada Tuhan. Mungkin saudara berkata itu kan hasil karyaku, betul. Tetapi itu juga karena berkat dan pertolongan daripada Allah. Itulah sebabnya waktu kita sadar saudara, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang santai dan tenang-tenang saja. Waktu kita tidak berbagi dengan setiap mereka yang sedang mengulurkan tangan untuk menerima berkat dan pertolongan daripada Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Dampak yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu kita mau memberi, bahwa sebenarnya kita sedang membangun iman kita. Mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh perempuan atau janda yang di Sarfat ini dalam ayat yang ke-24 bagian C. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui apa yang dikatakan oleh Elia. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Akhir daripada apa yang dialami oleh sang janda yang di Sarfat ini, dia menyadari dia sedang bertemu dengan seorang utusan Tuhan. Dia sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Elia. Dia melihat kenyataan itu. Dia menikmati apa yang dikatakan oleh Elia. Dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Sampai pada akhirnya dia berkata bahwa firman Tuhan yang kau sampaikan itu benar. Sebenarnya perempuan atau janda yang di Sarfat ini saudara, dia bukanlah orang percaya Tuhan. Tetapi dengan hadirnya Elia di tengah-tengah kehidupannya, lewat pemeliharaan Tuhan, lewat perintah Tuhan, di mana Elia mengalami pemeliharaan lewat janda ini. Dan itulah cara Tuhan yang luar biasa, yang terkadang kita tidak bisa berpikir secara akal. Kita terkadang karena kita bisa melihat orang ini mungkin tidak mampu untuk menolong kita. Tetapi saya percaya sekecil apapun talenta yang ada dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar saudara dan saya, itu juga yang bisa membawa saudara dan saya menikmati berkat, pertolongan, perlindungan, dan penyediaan Allah. Sampai akhirnya, di mana saudara dan saya ada, orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya, setidaknya mengakui bahwa Yesus Tuhan, yang saudara dan saya percayai, yang saudara dan saya layani, adalah Allah yang hidup, yang benar, yang satu-satunya, dan tidak ada yang lainnya yang harus dipuja dan disembah. Sebagaimana pernyataan daripada janda yang di Sarfat ini, yaitu firman yang kau ucapkan itu benar.
pernyataan ini mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa waktu kita melangkah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka penyertaan Tuhan, seperti apa kata firman Tuhan, bahwa firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Dia akan bekerja sehingga lewat hidup saudara dan saya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Marilah kita mau melakukan, marilah kita mau saling berbagi. Bukan soal berapa banyak yang saudara dan saya bagikan, tetapi itu merupakan satu ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada bagian firman-Mu ya Allah. Sehingga ketika kami melakukannya dan kami percaya di sana ada kekuatan, ada mujizat, ada berkat, ada pertolongan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, daripada setiap mereka yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, mereka yang sedang dalam pergumulan ekonomi, yang mungkin mereka sedang mengalami himpitan ekonomi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan Allah boleh terjadi, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Pintu-pintu yang tertutup itu, hamba katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu mujizat Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Allah, dan yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus, seperti yang dikatakan oleh sang janda di Sarfat ini, bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, yang kami renungkan hari ini, itu benar adanya. Dia akan bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji bagi nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan piranti perjamuan kudus, sehingga meneguhkan iman kita dalam mendengarkan kebenaran firman yang barusan kita dengarkan. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita mengangkatnya. Dan kita berdoa dulu sebelum kita makan bersama-sama. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kuduskan kami agar kami layak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persiapkan roti di tangan kanan kita, dan yang berhak untuk menerimanya adalah mereka yang telah dibaptis secara selam atau yang sudah sidi. Mari kita mengangkatnya, dan tanda kita mengakui pengorbanan Kristus yang sempurna. Tubuhnya dicabik-cabik, dihancurkan, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dan jadilah kuat dalam Tuhan. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Darah Kristus tercurah untuk mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan kita senantiasa dalam perlindungannya. Kemanapun kita pergi, Tuhan melindungi senantiasa. Mari kita mengangkatnya, dan percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum. Teruslah dalam perlindungan Tuhan dan letakkan cawan mengucap syukurlah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena perkenanan-Mu kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami ada di dalam perlindungan-Mu,
ada di dalam berkat-Mu dan senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Maka dalam kesempatan ini, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berikan kekuatan kesehatan, usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati. Setiap persembahan yang mereka berikan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan sukarela, Engkau memberkati. Biarlah sorga terbuka, semua yang mereka impikan dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa buka jalan kesuksesan menjadi bagian mereka semua. Dan biarlah Tuhan, kemanapun mereka pergi, di situ Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri ibadah kami, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah berkat perlindungan Allah senantiasa menyertai-Mu, kesuksesan menjadi bagian-Mu. Mulai dari sekarang, terimalah itu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kami menerima segala yang baik dari sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.